Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qa'idina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari yang insyaallah penuh dengan kemuliaan, keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dibangunkan sejenak setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali beribadah kepadanya, melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah pada pagi hari ini kembali kita akan menikmati Maidatur Rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmunya. Tentu kita berharap mudah-mudahan setiap catatan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbekal menuju hari akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah di yaumil qiyamah berhak untuk bisa mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya yang istiqamah menjalani sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau informasi yang ada sebelumnya itu kita hari ini sebenarnya akan membahas kelanjutan tema tentang fikih iqtisadiyah. Tapi saya melihat karena momentumnya hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, 1445 Hijriah, yang artinya insyaallah beberapa detik lagi atau bahkan hari ini ya, kita sudah memasuki hari pertama dari kalender Hijriah yang baru, yaitu 1 Muharram 1446 Hijriah. Meskipun saya dapat informasi dari sebagian teman sebagian teman saya dari NU bahwa lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu baru menetapkan tanggal 1 Muharramnya di esok hari Senin. Karena kemarin dari pihak NU melakukan proses ru'yah ya, penglihatan terhadap hilal bulan Muharram, dan kemudian para saksi-saksinya menginformasikan bahwa hilal belum terlihat. Maka biasanya kalau dari NU itu kaidahnya ya mas sekalian, kalau hilalnya tidak terlihat, hilal itu bulan sabit ya, tidak terlihat di hari menjelang maghrib di hari terakhir. Kalau kemarin itu kan tanggal 29 Zulhijjah ya. Nah, maka kalau tidak terlihat di tanggal 29 Zulhijjah, berarti kaidahnya adalah ikmalus syahri, menyempurnakannya menjadi 30 hari. Nah, maka karena disempurnakan menjadi 30 hari, hari ini kalau menurut NU masih di tanggal 30 Zulhijjah. Padahal kalau di kalender kita Pak itu sudah tanggal 1 Muharram ya. Jadi kalau di kalender yang beredar itu bulan Zulhijjah hanya 29 hari. Tapi kalau NU menetapkan karena tidak terlihatnya hilal, maka disempurnakan menjadi 30. Maka tanggal 1 Muharramnya kalau versi NU itu jatuh pada hari Senin besok ya. Tapi sebagian sudah ada yang kemudian
mengisi malam tadi itu dengan beberapa kegiatan untuk menyambut bulan Muharram. Ya, terlepas ada perbedaan ini, tapi sepertinya untuk tanggal merahnya nggak jadi hari Senin ini usulnya. Karena kan di zamannya Pak Jokowi kan tanggal 1 Muharram dijadikan sebagai tanggal merah, bukan? Disebut sebagai hari santri ya. Tanggal 1 Muharram. Tapi ini masalahnya di kalender tanggal 1 Muharramnya itu hari Minggu gitu. Jadi tanggal merahnya hari ini gitu ya. Walaupun versi NU itu hari Senin besok. Tapi nggak tahu Pak, ini yang masih kerja Senin besok itu apa? Yang masih kerja formal misalnya PNS atau apa, hari Senin besok itu nggak? Pada pensiunan semua. Pada pensiunan semua. Nggak tahu. Jadi kalau biasanya tanggal 1 Muharram itu libur ya, libur nasional, libur versi bukan libur libur ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat kalender hari ini kan tanggal merahnya hari ini ya, tanggal 30 ini bukan besok. Baik, jadi jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya terlepas adanya perbedaan ini, sekali lagi satu hal yang baik ya, satu hal yang menurut para ulama hendaknya setiap muslim itu mengetahui adalah kita berbangga dengan kalender Hijriyah, karena sesungguhnya ini merupakan warisan para sahabat Nabi SAW yang mana mereka bersepakat untuk menjadikan penanggalan Islam itu menggunakan apa yang sudah digunakan oleh bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW diutus. Yaitu kita harus berbangga dengan kalender Hijriyah yang hari ini kita sudah memasukinya tanggal 1 Muharram ataupun sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Kenapa saya katakan kita harus bangga ya mas kalian ya? Karena begini, memang dalam catatan sejarah bulan-bulan yang hari ini disebut dengan bulan Hijriyah itu ya mas kalian sudah dikenal jauh sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah itu sudah dikenal oleh bangsa Arab pada masa kakek Nabi Muhammad yang kelima, yaitu yang bernama Ka'ab bin Murrah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah. Jadi kakek Nabi yang kelima yaitu Ka'ab bin Murrah. Yang pertama kan Abdul Muttalib, yang kedua Hashim, ya, yang ketiga Abdul Manaf, yang keempat Kilab, nah yang kelima Ka'ab. Nah, jadi Ka'ab bin Murrah. Nah, ada yang mengatakan Ka'ab bin Murrah inilah kakek Nabi yang kelima, urutannya kelima ya, dari bawah. Itu adalah orang yang pertama kali menetapkan nama-nama bulan Hijriah yang hari ini kita kenal, dari Muharram sampai bulan Zulhijjah. Pada hafal nggak teman sekalian nama-nama bulan ini? Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pada hafal nggak? Nah, kalau belum hafal kayaknya belum masuk TPA lagi. Gak bercanda ya. Jadi kalau bisa kita hafal ya mas sekalian nama-nama bulan ini. Nah, jadi kenapa kita bagusnya menghafal nama-nama bulan ini ya mas sekalian? Tadi saya katakan ya, sebenarnya meskipun nama-nama bulan ini sudah dikenal di tengah bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad diutus, tetapi kemudian ketika Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul, beliau masih tetap mentradisikan dan melegalkan penggunaan nama-nama bulan ini. Artinya jemaah sekalian, meskipun awalnya berangkat dari budaya Arab, berangkat dari tradisi Arab, tapi kalau sudah diakui oleh Nabi Muhammad, akhirnya menjadi bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya diakui oleh Nabi Muhammad, Pak, lalu kemudian disepakati oleh para sahabat. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat bersepakat untuk menetapkan nama-nama bulan Hijriah itu sebagai bulan Islam yang tahun pertamanya dimulai dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Artinya bagi seorang muslim ya, mengenal bulan
suatu keniscayaan dan kita niatkan sebagai bagian dari kita menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita misalnya Pak berbicara tentang hubungan antara budaya dengan syariat, ya, karena saya katakan nama-nama bulan Hijriah ini kan sudah membudaya sebelum Nabi Muhammad diutus ya. Kalau kita bicara tentang hubungan antara budaya dengan syariat Islam, maka kita harus pahami ada 3 pola hubungan. Ada 3 pola hubungan antara budaya dengan syariat. Budaya itu kan artinya apa? Sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh manusia ya, kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya muncul begitu saja di tengah masyarakat, itu kan namanya disebut budaya atau tradisi bahasa kita ya. Nah, hubungannya itu di dalam Islam ada 3 polanya. Yang pertama adalah kalau budaya itu bertentangan 100% dengan syariat Islam, maka kemudian syariat Islam menghapusnya secara total. Jadi penghapusan budaya 100% yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya apa sekalian ya? Misalnya bangsa Arab itu punya budaya biasa di kegiatan-kegiatan mereka itu biasanya mereka suka minum khamar. Makanya para sahabat Nabi itu Pak, dulunya sebelum Islam turun, sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu biasa yang namanya minum khamar. Bahkan ada beberapa sahabat utama itu ketika sholat mabuk. Jadi awalnya khamar itu tidak diharamkan, tapi Allah menyebutkan bahwa khamar itu di dalamnya ada manfaat, tapi juga ada atau berpotensi bisa mendatangkan dosa. Makanya Allah menurunkan ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Ya, mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamr. Akhirnya Nabi Muhammad katakan, ya, kata Allah katakan, jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya di dalam khamr itu terdapat manfaat tapi juga berpotensi bisa menyebabkan dosa. Nah, pada saat ayat ini turun Pak, para sahabat saat itu belum secara total meninggalkan khamr. Masih banyak yang minum khamr. Sampai terjadilah suatu peristiwa di mana ada seorang sahabat, diriwayatkan sahabat ini bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau diundang di rumah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf untuk makan malam sebelum Isya. Pas makan malam itu suguhannya minumannya adalah khamr. Nah, setelah kemudian minum khamr, mabuk, masuk waktu sholat Isya. Akhirnya kemudian para sahabat sholat Isya, imamnya Ali bin Abi Thalib. Di saat sholat Isya itu apa yang terjadi jemaah sekalian? Yang dibaca surat Al-Kafirun gak selesai-selesai. Karena bacanya dalam kondisi apa? Mabuk. Bayangkan orang mabuk baca surat Al-Kafir gimana Bu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'badtu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu. Gak selesai-selesai karena bolak-balik. Karena orang dalam kondisi mabuk akhirnya gak bisa sadar membaca apa yang dia baca. Turunlah ayat Al-Quran berikutnya mengharamkan khamr, tapi hanya ketika hendak sholat saja. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kamu sholat dalam kondisi mabuk. Ya. Tapi kalau sedang tidak sholat, para sahabat masih minum khamr. Akhirnya mereka minum khamrnya kapan? Setelah sholat Isya. Jadi para sahabat saat itu minum khamrnya setelah sholat Isya, biar nanti setelah mabuk kemudian tidur bangun segar untuk sholat subuh gitu. Jadi gak mabuk lagi ketika sholat. Nah, akhirnya pada fase yang berikutnya, yang ketiga, setelah para sahabat mulai dilarang dalam beberapa kondisi untuk minum khamr, akhirnya secara totalitas khamr diharamkan. Dengan turun ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, berjudi, mengandung nasib dengan berhala dan perbuatan-perbuatan jahiliyah lainnya itu termasuk perbuatan syaitan, maka tinggalkan secara total. Nah, ketika ayat ini turun, akhirnya khamr dihapuskan dan diharamkan secara total. Nah, jadi ini pola pertama ketika Islam turun, menghapus budaya dan tradisi yang 100% tidak sesuai dengan Islam. Nah, yang kedua, pola yang kedua jemaah sekalian, pola yang kedua adalah apa-apa yang dinilai baik dari tradisi dan budaya tersebut, kalau tidak bertentangan dengan prinsip Islam, diakui dan diadopsi menjadi bagian dari ajaran Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam suatu hadis, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak
manusia, bukan membawa akhlak yang baru, tapi menyempurnakan. Artinya kalau akhlak yang lama itu masih sejalan dengan hukum Islam, masih sejalan dengan prinsip Islam, maka tetap diadopsi, diambil dalam Islam. Di antaranya nih ya, tradisi bangsa Arab yang saat itu merupakan suatu akhlak yang baik adalah memuliakan tamu. Orang Arab itu kalau sama tamu itu luar biasa dimuliakan ya sekalian. Sampai-sampai apa yang ada di rumahnya kalau bisa itu disediakan untuk tamu yang datang. Maka ketika Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul, akhirnya Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, jadi dalam konteks ini kebiasaan bangsa Arab memuliakan tamu itu kemudian diadopsi dan dijadikan bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga ya sekalian, pola yang ketiga adalah tidak menghapusnya secara total, tapi juga tidak menerimanya sepenuhnya, namun diperbaiki. Kalau ada yang baik masih tetap diambil, tapi kalau ada yang rusak kemudian dihapus. Contoh misalnya sekalian. Contohnya misalnya adalah tradisi tentang beberapa jenis pernikahan yang pernah saya sampaikan, Pak. Ya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dahulu di masa Nabi sebelum menjadi Rasul, orang-orang Arab sudah mengenal 4 jenis pernikahan. Ya, ada 4 jenis pernikahan yang sudah dikenal oleh bangsa Arab saat itu, Pak. Lantas ketika Nabi Muhammad diutus, di antara 4 pernikahan ini, salah satunya masih terus dilanjutkan di dalam Islam, sedangkan 3 yang lain kemudian dibatalkan, dihapus, ya, dan dihitung sebagai zina. Nah, yang masih dilestarikan di dalam Islam adalah tradisi pernikahan yang melalui proses akad, di mana akad itu terjadi antara wali dengan mempelai laki-laki. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menikah, Pak, ya, beliau ijab kabulnya itu dengan paman dari Khadijah. Padahal ketika Nabi Muhammad menikah, beliau sudah jadi Rasul atau belum? Ketika Nabi Muhammad pertama kali menikah, sudah menjadi Rasul atau belum diutus sebagai Rasul? Belum kan? Ya, ketika berumur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Lantas pakai syariat apa? Pakai metode apa nikahnya? Ya, pakai tradisi yang sudah berlaku saat itu. Ada mahar, ada saksi. Itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Ya, tapi rupanya di tengah bangsa Arab, jamaah sekalian, ada juga praktek-praktek pernikahan yang itu tidak diakui di dalam Islam setelah Nabi Muhammad diutus. Misalnya adalah ada praktek pernikahan di masa jahiliyah, namanya disebut dengan nikahur rohti. Nikahur rohti. Ya, jadi nikahur rohti itu artinya begini, jamaah sekalian. Kalau ada seorang wanita sudah siap mau menikah, dia pasang bendera di depan rumahnya, menginformasikan kepada masyarakat bahwa dia sudah siap menikah, maka siapapun laki-laki yang ingin menikahinya mendatanginya. Nah, mendatanginya untuk apa? Untuk berhubungan seksual. Sampai 10 laki-laki bergantian. Nah, ketika si wanita ini kemudian hamil, maka ketika dia hamil lalu melahirkan, 10 laki-laki yang pernah menggaulinya itu kemudian semuanya dipanggil ke rumah si wanita, dan wanita ini kemudian memilih di antara 10 laki-laki itu siapa yang menjadi suaminya. Nah, itu tradisi pernikahan orang Arab saat itu. Ya. Jadi ada orang 10 orang ini, 10 orang ini nggak boleh nggak boleh nggak boleh istilahnya menolak panggilan, dan siapapun yang ditunjuk harus menjadi suaminya. Itu tradisi Arab tadi itu. Jadi 10 orang bergaul, lalu salah satunya ditunjuk sebagai suami. Nah, itu bayangkan tuh, kira-kira kalau hari ini ada seperti itu gimana jadi? Jelas kan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi kalau kita bicara pola hubungan antara Islam dengan budaya atau tradisi, ada 3 pola ya. Menerimanya 100%, atau menolaknya 100%, atau menerima sebagiannya dan menolak sebagian yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya sekalian, lantas nama-nama kalender Hijriyah yang tadi saya sebutkan dari Muharram sampai Zulhijjah ini masuk dalam pola yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Sama Pak, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin ya, tradisi akikoh. Tradisi akikoh itu kan sudah ada di masa sebelum Islam ya. Lalu Rasulullah tetap lanjutkan tradisi tersebut, tapi ada beberapa tradisi jahiliyah yang dihapus. Misalnya orang-orang Arab jahiliyah itu kalau pas akikoh menyembelih kambing ketika bayi lahir, akhirnya darah kambing yang disembelih itu diusap-usap, ditumpahkan di atas kepala sang bayi. Nah, akhirnya Nabi Muhammad tetap melestarikan tradisi
tradisi akikohnya, tapi pengusapan darah di atas kepala bayi itu kemudian dihapus dan diganti dengan mengusapinya pakai minyak wangi. Nah itu juga masuk kategori pola hubungan antara Islam dengan budaya yang ketiga, diterima sebagian, ditolak sebagian. Tapi kalau untuk penamaan bulan-bulan Hijriah bisa kita masukkan, ini masuk dalam kategori pola yang pertama, ya, bahwa nama-nama bulan Hijriah dari Muharram sampai Dzulhijjah yang itu sudah ditetapkan sebelum masa Islam, kemudian diadopsi dan terus diterima sebagai bagian dari ajaran Islam tanpa ada penolakan sedikit pun. Nah jadi maka pertama sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan nama-nama bulan-bulan Hijriah ini. Maka sekali lagi kalau bisa dihafal ya sekalian. Walaupun tentu menghafalnya ini tidak wajib sebenarnya ya. Menghafalnya tidak wajib dan tidak usah khawatir nggak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di barzakh nanti. Tapi kalau kita bisa hafalnya itu lebih baik ya. Kenapa? Karena ya setidaknya kalau nanti kita ketemu sama Nabi Muhammad gitu ya, kita bisa berbangga dengan sejarah Rasulullah SAW ya. Baik, nah ini sedikit ya pengantar ya tentang bagaimana pola hubungan antara budaya masyarakat dengan tradisi di dalam Islam, dengan ajaran Islam yang ini bisa kita gunakan di dalam pola-pola tradisi manapun, bukan hanya di bangsa Arab, termasuk juga di bangsa Indonesia. Misalnya jemaah sekalian, di bangsa Indonesia kan kalau pernikahan itu ada tradisi-tradisi Sumatera, Jawa gitu ya. Kira-kira boleh nggak kita menikah dengan tradisi-tradisi seperti itu jemaah sekalian? Bisa jadi boleh, bisa jadi nggak boleh. Tergantung bagaimana kacamata syariatnya menilai gitu ya. Kalau misalnya tradisi hanya sebagai memakai pakaian-pakaian adat ya, yang itu sudah menutup aurat, silakan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sekalian tradisi yang biasanya bertentangan dengan syariat, ya ini sebenarnya tradisinya sih antara boleh dengan tidak boleh sekalian. Biasanya di orang-orang Jawa itu kan ada pernikahan yang sebelum menikah itu ada apa namanya? Dimandiin dulu tuh Pak, siraman ya. Sebenarnya kalau siraman ini jemaah sekalian dilakukan sebelum menikah di tempat yang tertutup silakan saja, itu budaya dan tradisi. Tapi kan yang jadi masalah karena begini, siraman ini dilakukannya di tempat terbuka, dilihat sama banyak orang nggak? Ya, bahkan di video ini dan seterusnya. Ya, kalau yang siramannya ini cuma laki-laki, ditutup auratnya antara perut sampai ke lutut, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah ini yang disiram siapa termasuk? Perempuannya gitu kan, yang cuma pakai apa istilahnya kalau orang Jawa itu kemben gitu ya, cuma sampai terlihat sebagian dadanya dan seterusnya. Nah, yang jelas ini tradisi yang harus ditolak karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan menimbulkan kemungkaran. Tapi kalau misalnya mandinya di tempat tertutup, ya itu silakan saja, nggak masalah sebagai suatu tradisi. Jadi kadang kita perlu melihat segala sesuatu dengan kacamata syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi tradisi, tapi tidak semua tradisi harus ditolak. Ya, ada yang baik bisa dilestarikan, ada yang buruk kemudian diingkari. Ya. Baik, nah ini termasuk tradisi yang ada di bulan Muharram teman sekalian yang sebenarnya nggak ada dalilnya ya, tapi ini masuk kategori tradisi yang boleh-boleh saja dilakukan. Misalnya nih, saya nggak tahu kalau daerah sini teman sekalian. Di beberapa daerah itu seperti yang tadi saya sempat singgung, kalau di awal-awal bulan Muharram biasanya ada pawai penyambutan bulan Muharram. Nah, itu bawa obor keliling-keliling menyambut bulan Muharram. Ini tradisi saja. Itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting tidak ada kemaksiatan di situ. Ya. Termasuk juga bagian dari tradisi bulan Muharram adalah biasanya bulan Muharram itu juga dikenal sebagai lebaran anak yatim. Benar nggak Pak Ustaz? Ya, ada istilah lebaran anak yatim di bulan Muharram. Nah itu tradisi juga ya. Di zaman Rasul tidak pernah ada yang namanya lebaran anak yatim juga. Tapi bukan berarti kalau kemudian ada orang yang ingin melakukannya, oh nggak ada nih, termasuk bid'ah, setiap bid'ah adalah dolalah, setiap dolalah adalah di neraka. Ya nggak juga. Tidak semua tradisi yang tidak pernah ada contohnya di masa Nabi itu harus ditolak. Ada hal-hal yang itu masuk kategori tradisi yang mana hukum asalnya boleh meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dengan catatan tidak boleh melanggar syariat. Ya termasuk tradisi Maulid Nabi, termasuk tradisi Isra Mi'raj, ya termasuk tradisi Nuzulul Quran, ya termasuk ini tradisi-tradisi saja jemaah sekalian. Nah, maka kenapa dia dihukumi tradisi? Sederhananya kayak gini. Tradisi itu bedanya dengan ritual syariat ya. Kalau tradisi tidak ada rukun dan syarat.
Tapi kalau ritual ada rukun dan syarat. Coba sekalian, kalau ada orang ingin mengadakan peringatan Maulid Nabi, ada nggak rukun dan syaratnya? Yang mana rukun dan syarat inilah yang nanti akan menghukumi ini sebagai Maulid atau bukan? Ya enggak ada. Ya, bagaimanapun cara orang memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan apapun caranya selama tidak melanggar syariat itu sesuatu yang boleh. Bisa dengan cara dia puasa, bisa dengan ngadain pengajian mempelajari sirah nabawi, bisa dengan sedekah di bulan Maulid misalnya, bisa juga dengan baca sholawat. Itu intinya bebas ya. Tidak ada ketentuan syarat dan rukun. Dan beginilah kaidah kita memahami tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat. Karena tidak sedikit ada sebagian orang yang kemudian mengatakan, wah nggak ada di zaman Nabi, maka dia dihukumi sebagai bid'ah. Dan kalau bid'ah berarti dia sesat. Kalau sesat berarti dia di neraka. Ini kan sebenarnya menghukumi sesuatu yang tidak dihukumi sebagai sesuatu yang dilarang. Jadi hati-hati mengharamkan sesuatu sebagaimana tidak boleh juga mewajibkan sesuatu. Ya, karena yang mengharamkan dan mewajibkan sesuatu itu harus mendatangkan dalil yang jelas. Ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk jemaah sekalian kepada bulan Muharram ya. Kita melihat dari dua sisi untuk menambah wawasan kita, yaitu yang pertama apa saja peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Muharram, dan yang kedua kira-kira apa juga amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang khususnya disyariatkan memang ada dasarnya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW yang bisa kita lakukan. Pertama adalah saya ingin menyampaikan dulu ya dari sisi kenapa bulan pertama Hijriyah ini disebut dengan bulan Muharram. Nah, jadi dalam tradisinya jemaah sekalian, bulan pertama ini disebut bulan Muharram karena orang-orang Arab sebelum Islam haramul qital fihi, menjadikan bulan ini sebagai hukum internasional di antara mereka untuk tidak boleh melakukan peperangan. Makanya karena tidak boleh melakukan peperangan, artinya tidak boleh itu artinya apa? Bahasa Arabnya haram ya. Akhirnya bulannya disebut bulan Muharram. Jadi bulan ini disebut bulan Muharram karena diharamkan untuk berperang dalam tradisi bangsa Arab sebelum Islam, dan terus diberlakukan di dalam Islam jelas sekalian. Kecuali kalau umat Islam kemudian diserang, maka kapanpun itu kita tetap harus mempertahankan kehormatan kita. Misalnya seperti hari ini di mana di Gaza, di Rafah, Palestina gitu ya, peperangan masih terus terjadi Pak. Maka tidak mengenal bulan apapun, kalau kita diserang maka kita harus melawan gitu ya. Tapi kalau untuk memulai peperangan, maka Islam punya adab tidak boleh berperang pada bulan Muharram. Nah, jadi termasuk 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Berapa lagi? Ada 4 bulan yang kita diharapkan untuk berperang. Bulan Muharram, terus ingat? Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan ke-7 bulan Rajab, yang ketiga bulan ke-11 Zulqa'dah, dan yang keempat bulan ke-12 Zulhijjah. Nah, ini adalah bulan-bulan yang diharapkan umat Islam untuk berperang. Maka orang Arab saat itu sudah mentradisikannya, lalu kemudian diadopsi di dalam ajaran Islam. Kecuali kalau posisi kita sedang diserang, maka tidak dilarang untuk melawan musuh-musuh yang menyerang kita kapanpun itu terjadi. Lalu orang Arab juga jemaah sekalian menyebut bulan Muharram ini dengan 2 nama ya. Ada yang menyebutnya dengan bulan Natir, ada juga yang menyebutnya dengan bulan Mu'tamir. Ya, Mu'tamir itu artinya adalah orang-orang yang berkumpul ya. Karena orang-orang Arab jahiliyah karena tidak berperang, akhirnya mereka saling berkumpul untuk seakan-akan ya memaafkan antar sesama mereka ketika mereka sebelumnya berperang pada bulan-bulan yang lain. Baik, ini sejarah kemunculan bulan atau nama dari bulan Muharram. Nah, kemudian ya beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Muharram jemaah sekalian. Nah, ini saya bagi menjadi 3 ya. Pertama, peristiwa sejarah sebelum Nabi Muhammad diutus. Yang kedua, saat Nabi Muhammad masa kenabian ya, artinya saat Nabi Muhammad diutus. Dan yang ketiga, pasca kenabian setelah Nabi Muhammad meninggal. Ya, jadi ada beberapa peristiwa penting ya di dalam sejarah yang terjadinya itu pada bulan Muharram. Peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus dan itu terjadi pada bulan Muharram disebutkan dalam catatan sejarah adalah yang pertama, banjir besar yang terjadi di masa Nabi Nuh itu terjadinya di bulan Muharram. Disebut dalam Al-Quran dengan istilah tufan. Ya, jadi banjir besar yang itu menenggelamkan seluruh daratan di dunia saat itu terjadinya pada bulan
Muharram di masanya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu jemaah sekalian disebut sebagai Rasul pertama. Ya, Nabi pertama Nabi siapa? Nabi Adam. Tapi Rasul pertama itu malah Nabi Nuh. Kenapa Rasul pertama Nabi Nuh jemaah sekalian ya? Karena umat manusia mulai menyekutukan Allah itu terjadinya pada masa Nabi Nuh. Adapun di zaman Nabi Adam dan 10 generasi setelahnya kata Ibnu Abbas semuanya ala tauhid. Semuanya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas sekalian sebenarnya manusia pertama di dunia ini sudah beragama. Ya. Manusia pertama Pak di dunia ini bahkan 10 generasi manusia pertama di dunia itu sudah beragama. Semuanya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman Nabi Nuh ketika umat manusia semakin jauh dari ajaran Allah, muncullah penyembahan kepada selain Allah dan disitulah Allah mengutus Rasul pertamanya yang bernama Nuh alaihissalam. Makanya beda antara Nabi dengan Rasul itu apa? Sama-sama mendapatkan wahyu, tapi kalau Nabi tidak diperintahkan menyampaikan wahyu kepada umat, sedangkan Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Ya, jadi kalau Nabi dan Rasul itu sama-sama dapat wahyu dari Allah, tapi tidak semuanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Nah, yang menyampaikan wahyu kepada umat karena umatnya ingkar, ini namanya disebut Rasul. Maka jumlah Rasul itu yang wajib kita imani jemaah sekalian itu hanya 25 Rasul. Padahal ada yang mengatakan dalam satu riwayat jumlah Rasul itu yang diutus kepada umat yang kafir itu jumlahnya mencapai 313 Rasul. Tapi yang diinformasikan di dalam Al-Quran hanya 25. Nah sedangkan kalau jumlah Nabi ada berapa Pak? Berapa jumlah Nabi? Yang dapat wahyu, ya jumlah Nabi yang dapat wahyu, tapi tidak diutus kepada umat yang kufur. Ada yang menyebutkan jumlahnya mencapai 124.000 Nabi. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai siapa? Zaman Nabi Muhammad SAW. Karena setelah Nabi Muhammad wafat sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Termasuk Nabi Isa. Termasuk Nabi Isa alaihissalam itu bukan Nabi yang baru nanti ketika turun di dunia menjelang akhir zaman. Karena beliau sebenarnya Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Tapi Allah berkehendak nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman ya bersama dengan Imam Mahdi dengan tujuan membunuh Dajjal. Ya. Tapi ketika nanti Nabi Isa turun ke dunia jemaah sekalian bukan sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad. Namun beliau datang dan turun ke dunia untuk melanjutkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Dalam satu hadis disebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun ke dunia, beliau saat itu turun di satu tempat di wilayah Damaskus, namanya Manaratul Bayda, di masjid yang menaranya warna putih. Nah, ketika beliau turun itu di waktu subuh, ya, pas bertepatan umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Imam Mahdi akan mendirikan sholat subuh. Nah, ketika Imam Mahdi melihat Nabi Isa turun, beliau kemudian mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi rupanya apa kata Nabi Isa? Sesungguhnya aku datang bukan membawa ajaran baru, tapi ingin aku datang untuk bermakmum di belakang ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Imam Mahdi lah yang kemudian diminta untuk menjadi imam sholat subuh. Dan salah satu makmumnya adalah Nabi Isa. Nah ini mengisyaratkan bahwa Nabi Isa turun nanti di akhir zaman bukan untuk menjadi Rasul baru, tapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya yang menjadi imam sholat saat itu Imam Mahdi, yang menjadi makmum salah satunya Nabi Isa. Ya. Tapi kalau saya ditanya jemaah sekalian, Imam Mahdi kira-kira sholat subuhnya pakai kunut atau enggak pakai kunut? Karena ini kita nggak bisa pastiin gitu ya. Kalau ingin memastikan tunggu nanti Imam Mahdinya datang. Tapi para ulama juga mengatakan, Pak, para ulama fikih itu sampai mengatakan begini ya. Kalau ingin tahu siapa yang dapat 2 pahala, siapa yang dapat 1 pahala. Jadi sholat subuh itu ya, kita yang kunut atau tidak kunut itu berebut antara 2 pahala dengan 1 pahala. Ya, artinya orang yang sholat subuh pakai kunut atau tidak pakai kunut sama-sama dapat pahala. Yang nggak dapat pahala itu yang nggak sholat. Jadi yang sholat subuh mau kunut apa enggak sama-sama dapat pahala. Tapi yang dapat 2 pahala sama dapat 1 pahala siapa jemaah sekalian? Yang kunut atau yang nggak kunut? Yang dapat 2 pahala kira-kira siapa? Yang kunut atau yang nggak kunut? Hah? Kunut karena di sini kunut. Di masjid lain yang nggak kunut juga meyakini dapat 2 pahala. Jawabannya jemaah sekalian nggak bisa dipastikan hari ini. Ya. Nanti kita di hari kiamat lah akan memperebutkan siapa yang dapat 2 pahala, siapa yang dapat 1 pahala. Tapi orang yang sholat subuh pakai
nggak pakai kunut, insya Allah beruntung. Ya, hanya saja nanti siapa yang dapat 2, siapa yang dapat 1 itu masih Allah rahasiakan. Tapi kata para ulama fikih, kalau di dunia ingin tahu siapa yang dapat 2, siapa yang dapat 1, tunggulah Imam Mahdi nanti sholat subuhnya pakai kunut apa nggak pakai kunut. Kalau Imam Mahdi nanti yang sholat subuhnya misalnya pakai kunut, berarti yang dapat 2 pahala yang pakai kunut gitu ya. Tapi kalau Imam Mahdi nggak pakai kunut, nanti yang dapat 2 pahala yang pakai kunut gitu ya. Mau Bu nunggu Imam Mahdi datang? Saya katakan nggak usah berharap kita hidup di masa Imam Mahdi jabah sekalian ya. Karena di masa-masa itu adalah masa-masa yang berat sekali. Iman seorang manusia itu diuji sangat berat sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan sebelum Imam Mahdi muncul, 40 tahun lamanya umat manusia akan mengalami kerikerotan. 40 tahun. Itu sebelum Imam Mahdi muncul ya. Sebelum Imam Mahdi muncul. 40 tahun kerikerotan menyeluruh di seluruh dunia. Ya. Ini nggak usah 40 tahun misalnya, 3 tahun pandemi saja kita sudah kewalahan luar biasa. Ini 40 tahun gitu ya. Makanya tidak usah berharap. Nah, karena tidak kita pastikan bagaimana yang dapat 2 atau 1 pahala, yang penting kita tetap sholat subuh. Imam baca kunut kita amini, imam nggak baca kunut, ya kita tidak baca kunut sendirian. Artinya kita sholat mengikuti apa yang dilakukan oleh sang imam. Ya, karena pasti saya yakin semua di sini kan sholat nggak hanya di sini saja. Kita bisa jadi sholat di masjid lain bisa saja tidak ada kunut. Maka yang paling penting adalah kita tetap menjaga keutuhan bersama-sama, dan yang kita ikuti adalah imam di dalam sholat berjamaah. Nah, ini saya agak panjang lebar ya. Jadi intinya di masa Nabi Nuh ya terjadi jam banjir besar itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, Nabi Idris alaihissalam itu diriwayatkan diangkat ke langit keempat itu terjadi pada bulan Muharram. Jadi Nabi Muhammad ketika beliau Mi'raj itu salah satu nabi yang ditemui adalah Nabi Idris, yaitu pada langit yang keempat ya. Nah, maka kemudian pengangkatan Nabi Idris ini ke langit itu terjadi pada bulan Muharram. Dan Nabi Idris pun jamaah sekalian saat itu baru disebut nabi, belum disebut rasul ya. Karena Nabi Idris itu hidupnya antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram juga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api Namrud ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim setelah beliau mendakwakan tauhid kepada Raja Namrud, kemudian Namrud memerintahkan pasukannya untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang sangat besar, dan di situ Allah kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah, penyelamatan Nabi Ibrahim ini jemaah sekalian dari apinya Namrud itu terjadi pada bulan Muharram ya. Dan rupanya Pak, Namrud ini termasuk salah satu di antara 4 raja yang dulu menguasai dunia. Dan kerajaan pertama itu raja pertamanya adalah Namrud. Apa nama kerajaannya itu sekalian? Nama kerajaan penguasa kafir Namrud ini yang ngaku Tuhan. Ini kerajaan pertama di dunia dan disebutkan di dalam Al-Quran. Namanya adalah kerajaan Babilonia. Al-Quran menyebutnya di dalam surah Al-Baqarah dengan sebutan apa? Babil. Ya, itu disebutkan ketika Allah mengisahkan tentang turunnya malaikat yang bernama Harut dan Marut. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sirra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Haruta wa Marut. Ya, Allah ceritakan tentang kafirnya orang-orang yang membawa sihir, termasuk yang kemudian diuji oleh 2 malaikat Harut Marut yang diturunkan di satu negara namanya Babil. Nah, Babil ini adalah kerajaan pertama di dunia. Yang raja pertamanya namanya adalah Namrud. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, di dunia saat itu ada 4 raja yang menguasai dunia. 2-nya kafir, 2-nya muslim. Nah, yang kafir siapa? 1 Namrud, yang kedua yang kafir misalnya. 1 Namrud, yang kedua adalah Bukhtanasor. Bukhtanasor ini adalah raja yang menghancurkan Baitul Maqdis. Ya, di masa Nabi Sulaiman setelah wafat, kemudian ada raja baru namanya Bukhtanasor. Nah, sedangkan raja yang muslim itu ada 2 juga. Pertama Nabi Sulaiman, dan yang kedua yang muslim. Yang kedua disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi,
Zulkarnain. Jadi kata Imam Katsir, saat itu di dunia ada 4 raja yang menguasai seluruh wilayah di dunia. Ya. 2-nya kafir, Namrud dan Bukhtanasor, sedangkan 2 yang lain muslim, yaitu Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Nah, jadi artinya sekali lagi kejadian dibakarnya Nabi Ibrahim pada masa Namrud itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, kejaran Fir'aun penguasa Mesir yang saat itu namanya adalah, ada yang mengatakan namanya adalah Ramses II, ya, ada juga yang mengatakan namanya Amenhotep ya. Tapi Fir'aun ini bukan ini ya jemaah sekalian. Fir'aun ini bukan nama bukan nama orang ya. Jadi Fir'aun itu nama gelar penguasa Mesir. Ya, jadi mirip seperti presiden, raja gitu ya. Atau kalau di Persia namanya Kisra, kalau di Romawi namanya Kaisar gitu ya. Nah, di Mesir penguasa-penguasanya disebut dengan Fir'aun. Ya, Fir'aun. Tapi nama orangnya ada yang mengatakan Ramses, ada yang mengatakan Amenhotep. Yang kemudian mengejar Nabi Musa ketika Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Nabi Musa diselamatkan dengan bisa membelah lautan yang akhirnya menenggelamkan Fir'aun. Itu terjadi pada bulan Muharram ya. Kemudian peristiwa sebelum Nabi Muhammad diutus juga adalah dikembalikannya penglihatan Nabi Yakub. Ya, ketika Nabi Yakub alaihissalam menangis karena karena Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu kemudian perjalanannya panjang gitu yang membuat Nabi Yakub kemudian menangisi kepergian Nabi Yusuf, membuat Nabi Yakub kemudian matanya menjadi buta. Hingga akhirnya Allah kembalikan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub dipertemukan, tapi ada peristiwa sejarah di mana Nabi Yakub kemudian matanya disembuhkan kembali setelah mencium pakaian yang di situ ada bau Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu terjadinya pada bulan Muharram. Ya, silakan dibaca kisahnya jamaah sekalian di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ya, surat Yusuf. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Isa diangkat ke langit kedua. Nabi Isa diangkat ke langit kedua ya, itu terjadi juga di bulan Muharram. Nah, Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu di langit 1 sampai langit ke-7. Nah, langit keduanya ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, langit yang pertama ketemu dengan siapa? Jemaah sekalian, langit pertama. Langit pertama itu kalau tidak salah ketemu dengan Nabi Harun. Langit kedua Nabi Isa, nanti ketemu dengan Nabi Musa, dan yang terakhir langit yang ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah kemudian beliau masuk ke Sidratil Muntaha. Baik, kemudian di masa kenabian ya, peristiwa sejarah di masa kenabian. Yang pertama adalah di masa kenabian orang Arab itu sudah punya kebiasaan puasa. Ya. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bukan hanya puasa orang Yahudi yang masih ada, orang-orang Arab pun sudah biasa melakukan puasa di bulan Muharram. Termasuk orang Arab punya kebiasaan memasang kiswah Ka'bah, itu terjadinya pada bulan Muharram. Kiswah itu apa aja sekalian? Kiswah itu penutup ya, yang hari ini warna hitam ada kaligrafi emasnya itu. Nah, itu namanya disebut kiswah. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan dahulu di masa Nabi Muhammad hidup ya. Kiswah atau penutup Ka'bah itu diganti setahun sekali pada bulan Muharram. Nah, itu diceritakan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Aisyah mengatakan kanu yasumuna Asyura qabla an yufrada Ramadan. Dulu orang Arab itu puasa di bulan Asyura atau di bulan Muharram sebelum diperintahkan puasa di bulan Ramadan. Wa kana yauman tustaru fihi Ka'bah, yang mana tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Ka'bah ditutupi dengan kain kiswah. Jadi kata Sayyidah Aisyah, ini tradisi yang sudah berlaku dari sejak masa jahiliyah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, kemudian peristiwa yang juga terjadi pada masa kenabian yang terkait dengan bulan Muharram, puasa ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi jemaah sekalian, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, beliau belum tahu, Pak. Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah itu belum tahu kalau orang Yahudi itu punya kebiasaan puasa juga di bulan Muharram, yang orang Arab juga sudah melakukannya gitu. Nah, jadi akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika dikasih tahu bahwa orang Yahudi juga berpuasa di bulan Muharram ini, beliau mengatakan fa iza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yauma tasi. Adapun untuk tahun depan, agar kita berbeda dengan mereka, kita juga puasa bukan hanya tanggal 10 tapi juga tanggal 9-nya yang disebut dengan hari Tasu'a. Nah, jadi orang Yahudi puasa Asyura, kita puasa Asyura dan puasa Tasu'a ya.
Baik, kemudian termasuk tradisi yang sudah ada juga atau peristiwa bersejarah yang ada di masa Nabi pada bulan Muharram, peralihan kiblat dari Baitul Maqdis kembali kepada Mekah. Jadi begini ya sekalian, Nabi Muhammad itu ketika sholat Pak, beliau kiblatnya itu tiga kali, tiga fase. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat di Mekah, itu kiblat pertamanya adalah Ka'bah. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau diperintahkan untuk mengalihkan kiblatnya bukan ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis di Palestina. Setelah 16 bulan Nabi Muhammad di Madinah, akhirnya kiblat kembali ke arah Ka'bah. Jadi bukan ke Palestina dulu baru ke Ka'bah ya, tapi awalnya ke Ka'bah di Mekah, kemudian ke Palestina di Baitul Maqdis, baru kemudian ke Ka'bah kembali. Nah, peralihan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah untuk yang kedua kalinya itu terjadinya pada bulan Muharram ya. Baik, dan setelah Muharram ya, peristiwa sejarah setelah Muharram setelah Nabi Muhammad wafat ya, setelah Nabi Muhammad, peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram adalah para sahabat Nabi bersepakat menjadikan kalender Hijriyah itu dimulai dari perjalanan hijrah Nabi dan bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Dan kesepakatan ini jamaah sekalian terjadinya pada tanggal 17 Hijriah. Tapi yang perlu saya sampaikan jamaah sekalian, Nabi Muhammad perjalanan hijrahnya bukan di bulan Muharram. Kapan Nabi Muhammad perjalanan hijrahnya? Nabi Muhammad itu melakukan hijrahnya itu di akhir bulan Safar, tanggal 27 Safar. Baru sampai di kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ya, yang peristiwa bersejarah yang terjadi adalah para sahabat sepakat menjadikan perjalanan hijrah Nabi itu sebagai tahun pertamanya. Tapi bulannya bukan bulan Safar, namun bulan Muharram. Maka di sini yang perlu kita ketahui Pak, ya, Muharram bukan perjalanan hijrah Nabi, tapi tahun hijrah Nabi. Atau bisa kita katakan Muharram bukan bulan Nabi melakukan hijrah, tapi Muharram adalah tahun pertama Nabi melakukan hijrah ya. Nah, jadi maka peristiwa sejarahnya adalah pada tanggal 17 Hijriah. Nah, Umar bin Khattab dan para sahabat kemudian menyepakati tahun pertama perjalanan hijrah Nabi itu disebut sebagai tahun pertama Hijriah. Sampai sekarang tahun berapa? Tahun sekarang tuh 1445 atau 1446. Nah, tergantung masalahnya. Ini masa pemerintah atau masa NU ya? Kalau masa NU masih 45 ya, tapi kalau pemerintah ada 46 ya. Itu tergantung masalahnya. Tapi kalau disebut abad, sekarang abad berapa? Kalau Hijriah sekarang abad berapa? Abad itu kan 100 tahun ya, satu abad 100 tahun. Dan sekarang kita sudah masuk abad ke berapa Hijriah? Hah? 14 atau 15? 15. Jadi kalau 1400 ke atas itu abad 15 ya. Sebagaimana kita hari ini kan tahun 2000, Masehnya kan tahun 2024, berarti abad berapa? 20 atau 21? 21 ya. Jadi abad 21 Masehi sekaligus abad 15 Hijriah. Baik, sedikit saya percepat ya. Kemudian pembebasan kota Mesir itu juga terjadi pada bulan Muharram tahun 20 Hijriah. Dan yang terakhir, syahidnya cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain bin Ali di perang Karbala di Irak itu terjadinya juga pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Yang akhirnya hari ini sebagai orang-orang Syiah kemudian memperingatinya dengan tradisi-tradisi mukul tubuhnya dengan celurit, dengan pukul kepalanya. Bahkan ada bayi itu di Irak itu ada bayi kepalanya dibaret sedikit aja ya, nggak dibacok ya, dibaret sedikit sampai darah sedikit keluar lalu dipukul. Nah, itu tradisinya orang-orang Syiah ya, karena mereka menganggap untuk memperingati meninggalnya siapa? Husain bin Ali. Tapi ini jelas tradisi yang bertentangan dengan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kita meratapi orang yang sudah meninggal. Apakah itu orang keluarga kita sendiri, termasuk juga orang-orang yang mulia. Tapi kita kemudian menjadikannya sebagai pelajaran sejarah yang tidak boleh diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat ya. Baik, dan yang terakhir sekalian kita tutup ya. Kita tutup apa saja amalan-amalan yang disyariatkan pada bulan Muharram ini. Nah, saya menyimpulkan jemaah sekalian, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga yang wajib ya. Soal 5 waktu kita jaga, kita tingkatkan yang sunnah, berbanyak sedekah dan sholat-sholat sunnah, meninggalkan dosa ya, juga menghindari perbuatan yang makruh termasuk berlebihan dalam perkara mubah. Kenapa jemaah sekalian? Karena nilai pahala dan dosa yang
Jadi jangan kita anggap bulan Muharram ini bulan biasa saja. Jangan kita samakan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram ini bulan mulia yang harus kita isi dengan memperbanyak amal ibadah sekaligus menjauhi setiap dosa. Tidak sama ya dosa yang dilakukan di bulan Muharram dengan dosa di bulan yang lain. Lalu kemudian perbanyaklah puasa di bulan Muharram dengan niat puasa mutlak. Karena Rasul pernah mengatakan puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa terbaik setelah kita puasa Ramadan, puasa yang dilakukan pada bulan Allah, namanya bulan Muharram. Nah, puasanya apa yang sekarang? Puasanya mutlak saja. Kecuali kalau itu bertepatan dengan hari-hari khusus, Senin, Kamis, misalnya. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian punya kebiasaan puasa di hari Senin, maka di bulan Muharram niatnya 2. Saya niat puasa hari Senin sekaligus puasa bulan Muharram. Kalau hari Seninnya bertepatan dengan 13 Muharram, puasanya niatnya 3. Saya niat puasa Senin, puasa 13 Ayyamul Bid dan puasa Muharram. Nah, jadi artinya puasa ini tadi niatnya secara mutlak karena bulan Muharram. Dan yang terakhir, secara khusus kita dianjurkan puasa dengan pahala khusus, yaitu pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Tanggal 9 namanya Tasu'a, tanggal 10 namanya Asyura, atau tanggal 11. Yang intinya tujuannya untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi ya. Dan Nabi SAW mengatakan, wasiyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Aku mengira bahwa, atau Rasul mengatakan bahwa puasa Asyura itu tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Tapi kalau bisa jemaah sekalian puasanya 3 hari. Jadi afdoliyahnya nih ya, urutannya adalah yang pertama kalau bisa 3 hari, 9, 10, 11 ya. Kalau 3 harinya nggak bisa, maka 2 hari yang berpasangan, 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Kalau 2 hari pun nggak bisa, minimal tanggal 10 Muharram Asyura. Kalau nggak bisa juga, boleh nggak? Kalau tanggal 10 Muharram juga nggak puasa, boleh nggak? Afdolnya kan 3 hari, kalau nggak bisa 2 hari, kalau nggak bisa 1 hari. Nah, kalau 1 hari ini nggak bisa, boleh nggak? Ya boleh, tapi boleh, karena puasanya hukumnya apa? Sunnah, ditinggalkan nggak ada masalah. Tapi kalau bisa kita lakukan. Kenapa? Karena janji pahalanya besar, agar kita tidak merugi mengabaikan ibadah yang Allah janjikan dengan pahala yang besar. Mudah-mudahan nanti kita bisa berpuasa pada tanggal-tanggal ini tadi. Tapi tadi sekali lagi ini tergantung keyakinannya nih ya. Jadi ingin mulainya tanggal 1 Muharramnya hari ini atau besok? Besok. Kalau besok berarti nanti tanggal 10-nya dihitung tuh. Beda dengan yang ada di kalender. Nah, itu tapi ya silakan saja mengikuti apa yang diyakini. Baik, terus sekarang Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan persiapan kita menyambut bulan Muharram. Sekali lagi ini bulan yang istimewa, jangan kita anggap bulan biasa yang mana kita berusaha untuk terus bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga memohon kepada Allah untuk dijaga dari setiap dosa dan maksiat pada bulan-bulan mulia ini, bahkan setiap waktu sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabul hajat kita semua. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan kita cukupkan ya mas sekalian. Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup? Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya? Cukup ya mas sekalian? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Gak ada pertanyaan ya? Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Dan yang paling penting adalah kita berharap setiap detik waktu yang kita lalui dalam majelis ini akan menjadi amal yang kelak akan menjadi wasilah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa untuk Bismillahirrahmanirrahim alim nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamdan syakir hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.